أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-25 sampai di ayat yang ke-30 di dalam surah Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti yu'adzibu 'adzabahu ahad, akan memberikan azab kepada seseorang yang dimana tidak ada azab selain azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada azab yang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan laisa ahadun ashadda azaban min ta'dzibillah man asahu. Kata Imam Ibnu Katsir bahwa tidak ada azab yang diberikan kepada kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selain Allah yang memberikannya azab. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada belenggu atau ikatan yang paling erat yang diberikan oleh orang-orang yang mujrim, para pendosa, kecuali hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini disebutkan walaysa ahadun ashadda qabadan wa wathqan minaz zabaniyah liman kafara bi rabbihim hadza fi haqqil mujrimin minal khalaiqi wadh dhalimin. Bahwa azab yang diterima oleh orang-orang al-mujrimin, para pendosa, itu diberikan dari Allah Subhanahu wa taala minal khalaiq wadh dhalimin, dari hamba-hamba atau manusia-manusia yang senantiasa melakukan dosa dan juga orang-orang yang senantiasa berbuat zalim kepada manusia. Fa amman nafsu zakiyatu al-mutmainnatu wa hiya sakinatu thabitatu dairatu ma'al haqqi fayuqalu lahu. Adapun hamba-hamba yang beriman kepada Allah, yang memiliki an-nafsu az-zakiyah, jiwa yang tenang, al-mutmainnah, yang juga mendapatkan ketenteraman, maka mereka akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Bisa kita lihat di surah Al-Fajr di ayat ke-27, Allah berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang? Kata ulama kita, al-mutmainnah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, tafsir Ma'alimut Tanzil, atau biasa kita sebut sebagai tafsir Al-Baghawi. Beliau menyebutkan al-mutmainnah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan di dalam surah Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Orang yang beriman adalah orang yang memiliki ketenangan jiwa, ketenteraman hati. Dan salah satu ciri-ciri orang-orang beriman adalah orang-orang yang senantiasa menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya an-nafsu al-mutmainnah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba yang mendapatkan ketenangan. Makanya di dalam surah Al-Fath Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hamba-hamba yang beriman. Di dalam tafsir disebutkan ada dua ketenangan yang diberikan oleh hamba-hamba yang beriman. Yang pertama, ketenangan ketika dia berada di dunia. Orang beriman kalau mendapatkan musibah dia tidak terlalu gelisah, karena dia yakin bahwa yang memberikan musibah itu Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan yang kedua, kata ulama kita, ketenangan di akhirat nanti. Mereka tidak takut akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, tentu saja cara yang paling cepat yaitu bagaimana kita berusaha dan berproses untuk mendapatkan amanu, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam banyak kisah, kalau kita melihat kisah-kisah dari para nabi, kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah orang-orang yang paling tenang. Mereka diberikan ujian, mereka diberikan musibah, namun mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan itulah yang akan menjadi kunci ketenangan di dalam hatinya.